Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak. Silakan yang udah join ke link Zoom meetingnya, nak. Silakan dibuka mic-nya dan dibuka mic-nya, dibuka videonya supaya Ustazah bisa lihat anak-anak yang Ustazah nih. Supaya Ustazah bisa lihat anak-anak yang Ustazah yang cantik-cantik. Oke, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan materi kita. Kalau yang semalam kita udah praktikum tentang sistem pencernaan, Masya Allah, kelompok 1, kelompok 2 berhasil melakukan praktikumnya. Dan mereka sangat disiplin, kemudian sangat tertib melakukan praktikumnya. Jadi Ustazah harapkan pun untuk kelompok yang hari ini, kelompok 3 dan 4 juga begitu ya, kalau bisa lebih baik dari kelompok 1 dan 2. Kita lanjutkan materi kita hari ini, nak, tentang sistem ekskresi. Silakan dibuka mic, silakan dibuka bukunya tentang sistem ekskresi. Hari ini kita masuk sistem ekskresi. Kemarin Ustazah sudah menyinggung tentang sistem ekskresi. Organ ekskresi pada manusia itu ada berapa macam? Coba anak yang Ustazah satu orang dong. Organ ekskresi. Ada 4, Zah. Siapa teh? Sarafina. Hayo, nak. Kuat dulu suaranya. Kok kayak gitu? Kenapa itu jilbabnya? Vina, jilbabnya kenapa itu? Oh. Ya. Ayo Vina, ayo, nak. Bukan. Yang secara umum organnya, nak, organ sistem ekskresi itu ada ginjal. Habis itu? Bukan itu. Tuh. Coba Agina, nak. Coba Agina. Masya Allah. Itu ya kalau pertanyaannya, coba sebutkan macam-macam organ ekskresi yang ada pada manusia. Itu ada 4. Ada ginjal, kemudian ada kulit, kemudian ada paru-paru, kemudian ada hati. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, nak, coba sebutkan organ-organ yang terdapat pada sistem ekskresi pada ginjal. Itu baru jawaban Sarafina. Ginjal Ustazah, ureter, habis ureter kandung kemih, habis kandung kemih uretra. Gitu ya. Paham? Paham ya, nak, ya? Oke. Nah, Ustazah mau tanya dong, ginjal kita ada berapa buah? Ada 2, Zah. Yang lain? Ada 2. Coba Hania Salma, ada 2. Nah, ginjalnya gimana ciri-ciri dan letaknya, Hania? Kurang ingat, pokoknya satu agak ke atas, satu dia agak di bawah. Satu agak ke atas, satu agak di bawah, itu macam mana ceritanya, Hania? Hania masih terpikir masalah praktikum semalam ya. Dia Masya Allah kali Hania semalam loh. Dia yang ngerjain loh, dibantu sama teman-temannya ya, Masya Allah. Itu agak rancu ya. Masa ginjalnya satu di bawah, satu di atas? Bukan gitu. Masa nulis di buku nanti gitu ada pertanyaan. Coba sebutkan ciri-ciri dan tata letak ginjal. Di atas 1, di bawah 1. Nggak gitu ya, nak. Udah. Jadi kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya adalah, ginjal itu terdapat 2 buah atau sepasang di satu tubuh manusia. Ada bagian kiri dan ada bagian kanan.
ginjal sebelah kiri itu lebih tinggi sedikit daripada ginjal sebelah kanan, benar ya? Nah, ginjal sebelah kiri itu lebih tinggi sedikit daripada ginjal sebelah kanan. Kenapa? Karena di atas ginjal kanan ada hati, Ustazah. Karena di atas ginjal sebelah kanan itu ada organ hati. Makanya dia lebih turun ke bawah. Paham ya? Oke, Masya Allah. Itu dia tentang ginjal. Nah, kita sebelum masuk ke organ berikutnya, Ustazah mau jelaskan dulu sistem ekskresi pada ginjal. Nah, Ustazah juga sudah suruh baca anak-anaknya Ustazah bagaimana sistem ekskresi pada ginjal. Jadi karena ginjal itu mengandung jutaan unit fungsional terkecil. Namanya adalah nefron. Nah, jadi kalau misalkan, nih Ustazah perbesar ya. Kalau misalkan di sini itu ada, tunggu ya. Oke, kalau misalkan di sebelah sini itu ada ginjal, nampak ya nak? Ini ginjal ya. Maka ada bagian terkecil dari ginjal itu yang disebut nefron yang dia itu berfungsi dalam sistem ekskresi atau mengeluarkan urin. Istilah awamnya, kenapa Ustazah bisa keluar urin? Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah ginjal. Nah, struktur yang paling terkecil yang melakukan di dalam ginjal itu adalah nefron. Jadi satu ginjal itu terdiri dari jutaan nefron yang menyaring darah kamu menjadi urin atau air seni. Paham ya? Jadi kalau rusak ginjal, berarti rusak nggak nefron? Rusak. Itu dia yang disebut dengan nanti ada kencing manis, ada banyaklah istilah penyakit-penyakit yang disebabkan karena rusaknya ginjal. Rusaknya ginjal itu juga karena rusaknya nefron. Kalau nefron tidak berfungsi, maka ginjal juga tidak bisa beraktivitas ya nak ya. Nah, begitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian, setiap nefron itu terdiri atas saluran-saluran yang langsung terhubung ke pembuluh darah. Jadi konsepnya nak, yang perlu kamu tahu konsepnya adalah ketika kita bahas ginjal, sistem ekskresi atau mengeluarkan zat sisa gitu kan, yang dilakukan oleh ginjal, maka ginjal itu fungsinya adalah menyaring darah. Itu dulu. Yang disaring itu adalah darah. Hasil saringannya adalah urin atau air seni. Paham ya? Oke. Berarti yang disaring oleh ginjal itu adalah darah kamu. Kamu minum air putih, itu piginya kemana? Ke darah kan? Nah, yang disaring dari darah kamu, yang disaring oleh ginjal dari darah kamu itu adalah, hasilnya nanti adalah urin atau air seni. Paham ya? Itu konsepnya dulu. Konsepnya yang perlu kamu tahu itulah dia tadi, bahwasanya ginjal itu menyaring darah menjadi urin. Bukan kamu udah punya urin sendiri, bukan ya. Ada itu yang kemarin pengertiannya, dia ngertinya gini, Ustazah ginjal itu, Ustazah kita minum air kita itu disaring sama ginjal, akhirnya jadi air seni. Enggak ya. Bukan ya. Jadi ketika kamu minum air putih, yang cukup untuk satu hari air putih diminum berapa liter nak? Minimal 2 liter atau bisa dibikin rentangnya 2 sampai 2,5 liter per hari. Nah, info yang perlu kamu tahu, kamu nggak boleh misalnya kan minumnya per hari itu 2,5 liter. Dari pagi sampai sore kamu masih minumnya 500 ml. Udah deh malamnya diminum 2 liter, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya, kamu kembung nanti. Nggak bisa gitu ya nak. Maksudnya 2,5 liter itu kamu bagi. Jam segini berapa mililiter, jam segini. Sampailah tercukupi satu hari itu 2,5
liter. Supaya apa? Supaya badan kamu dia tetap melakukan aktivitasnya. Karena yang sama-sama kita tahu bahwasanya tubuh kita terdiri dari 80% air. Jadi kalau kamu nggak minum, akan terganggu tuh aktivitas tubuh kamu. Bisa nak? Paham ya? Oke. Jadi ketika kamu minum air putih, masuklah kan minum glek 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 glek. Dah. Itu piginya pertama pergi ke dalam lambung. Yang namanya saluran pencernaan ya. Pergi ke dalam kerongkongan kemudian ke lambung. Nah, dari lambung, dari tenggorokan saja, dari lambung saja atau dari usus itu, air itu akan masuk ke pembuluh kapiler-kapiler darah dan menyalurkannya ke seluruh organ-organ yang ada di dalam tubuh kamu. Nah, hasil penyaringannya karena darah itu selalu diregenerasi, maka darah itu ketika masuk ke dalam ginjal, maka yang masuk ke dalam ginjal itu adalah darah yang membawa air yang kamu minum tadi. Disaringlah kan di dalam ginjal, masuk ke dalam ginjal darah kamu, kemudian disaring. Nanti ada hasil penyaringannya berupa ion apa, kemudian berupa larutan apa, akhirnya menjadilah air seni. Paham ya? Oke, itu dia. Nah, kita udah tahu tadi konsepnya bahwasanya ginjal itu menyaring darah menjadi urin. Nah, nefron yang ada di dalam ginjal itu nak bekerja dengan cara mengolah darah tadi menjadi urin. Pahamin konsepnya ya. Setiap nefron itu memiliki ujung dan pangkal pada bagian korteks ginjal. Paham ya? Nah, kita mau lihat dulu, tadi katanya Ustazah bahwasanya satu ginjal itu mengandung jutaan nefron. Nah, kita perbesar, kita ambil satu nefron, kita perbesar. Nah, ini gambar 23 ini, gambar 72 ini merupakan gambaran dari satu buah nefron. Nampak? Nah, nefron itu nanti kita akan bagi bagian-bagiannya, bagaimana dia menyaring darah kamu menjadi urin ya nak. Kita lihat dulu bagian-bagiannya. Satu nefron itu terdiri dari satu buah kapsula Bowman. Sudah? Satu buah kapsula Bowman. Di dalam kapsula Bowman itu ada glomerulus. Nampak nggak? Nampak nggak? Nah, ini nak. Satu buah nefron itu terdiri dari satu buah kapsula Bowman. Nampak ya? Ini yang Ustazah blok ini. Kemudian satu buah glomerulus. Kemudian ada tubulus contortus proximal. Kemudian ada lengkung Henle, kecepatan enggak kan? Ada lengkung Henle, kemudian yang ke berapa? Kelima ya? Yang kelima ada tubulus contortus distal. Sudah? Setelah itu ada tubulus collectivus. Sudah? Jadi tadi ada kapsula Bowman, ada glomerulus, ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, ada tubulus contortus distal, ada tubulus collectivus. Sudah? Oke. Sudah? Tadi kita bicara pertama ada yang namanya kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu nak adalah sebuah bagian pada korteks yang bentuknya seperti mangkuk. Di dalam kapsula Bowman tadi ada namanya glomerulus kan? Nah, glomerulus itu adalah kumpulan
pembuluh darah kapiler. Sudah, glomerulus itu adalah kumpulan pembuluh darah kapiler. Itu dia glomerulus. Jadi, kapsula Bowman itu membungkus glomerulus di dalamnya. Nampak, Nak? Nampak? Ini. Nampak ya? Nih. Nampak ya? Jadi di dalam kapsula Bowman itu ini ya yang seperti mangkuk ya. Di dalamnya ada glomerulus. Nah, glomerulus itu adalah kumpulan-kumpulan kapiler darah, pembuluh kapiler darah. Sudah? Paham? Paham ya? Oke. Itu dia tadi. Kemudian glomerulus itu juga berfungsi untuk menyaring darah. Nanti kita bahas itu. Pokoknya itu dulu yang kamu catat. Glomerulus berfungsi untuk menyaring darah. Sudah? Kemudian tadi Ustazah sebutkan kecepatan ya, enggak kan? Oke, kemudian tadi Ustazah sebutkan ada tubulus-tubulus kan? Nah, kita lihat. Jadi pada satu nefron terdapat 3 bagian tubulus. 4 bagian tubulus. Sudah? Yang pertama ada tubulus contortus proximal. Nanti ketemu dulu sama tubulus contortus proximal. Ini harus dihafal ya. Karena Ustazah juga dulu waktu SMA menghafal ini, enggak disuruh bikin lagi sama gurunya skemanya. Udah? Yang kedua, setelah tubulus contortus proximal, kita ketemu sama lengkung Henle. Didengarkan ya, nanti Ustazah tanya nih satu-satu. Coba sebutkan bagian-bagian nefron. Sudah? Yang ketiga, tadi udah lengkung Henle ya. Yang ketiga ada tubulus contortus distal. Yang keempat ada tubulus contortus collectivus. Tubulus collectivus. Atau tubulus pengumpul gitu. Sudah? Oke. Kita bahas. Proses pembentukan air seni itu terjadi melalui 3 proses. Catat. Proses pembentukan urin atau air seni terjadi melalui 3 proses. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Sudah? Udah dicatat, Nak? Oke. Udah, Zah. Oke. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Catat, selama filtrasi, air dan molekul-molekul kecil lainnya masuk dari kapiler menuju saluran-saluran pada nefron melalui glomerulus. Kecepatan ya? Oke, Ustazah ulangi. Ustazah ulangi ya. Selama filtrasi, air dan molekul-molekul kecil lainnya masuk dari kapiler menuju saluran-saluran pada nefron melalui glomerulus. Udah kecepatan nggak? Enggak ya? Bisa lah itu. Melalui apa tadi, Zah? Melalui glomerulus. Sudah? Yang kedua, tahap yang kedua, proses yang kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi. Tulisannya begini, reabsorpsi. R-E-A-B-S-O-R-P-S-I. Reabsorpsi. Aduh, Ustazah cadel, nggak bisa bilang R loh. Udah. Jadi, di bawah reabsorpsi itu, setelah filtrasi, darah akan mengalami reabsorpsi. Dah.
pada proses reabsorpsi air, glukosa, garam, asam amino, sudah, dan ion-ion lainnya akan dikembalikan ke dalam darah. Akan dikembalikan ke dalam darah. Sudah? Sudah, Nak? Udah, Zah. Oke. Yang ketiga adalah, tunggu ya. Yang ketiga adalah sekresi. Tunggu. Oke, yang ketiga adalah sekresi, Nak. Ekskresi, salah, afwan. Yang ketiga adalah ekskresi. Aduh, udah? Hasil dari reabsorpsi akan masuk ke dalam tubulus proksimal. Hasil dari reabsorpsi akan masuk ke dalam tubulus proksimal. Tubulus apa sih? Proksimal, Nak. Proksimal, ada tadi itu di situ. Sudah, Nak. Nanti kalau bingung nanti Ustazah jelaskan lagi ya, yang mudahnya. Glukosa dan asam amino akan direabsorpsi menuju kapiler darah. Sudah? Setelah itu air akan direabsorpsi dari lengkung Henle dan tubulus collectivus. Air akan direabsorpsi dari lengkung Henle dan tubulus collectivus. Sudah? Tahap terakhirnya adalah pada bagian tubulus collectivus. Sudah? Ulang yang terakhirnya. Tahap terakhirnya adalah pada bagian tubulus collectivus. Setelah itu, urin akan disalurkan ke bagian kandung kemih. Sudah? Sebelum akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Oke, itu dia. Itu dia gambaran singkatnya tentang proses ekskresi pada nefron. Sudah ya, Nak? Waktu kita menunjukkan 3 menit lagi, mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Dan untuk teman-teman yang lain, yang kelompok 3 dan 4, yang hari ini ada praktikumnya, maka silahkan datang di jam 1, datang tepat waktu, nanti insya Allah kita bisa pulang lebih cepat. Ya, Nak ya? Itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Nah, silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, yang belum mengisi keterangan hadir di kolom chatnya silakan diisi. Nanti Ustazah tinggal kopikan. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti nggak enak